السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أياده المتكاثرة وعلى نعمه المتوافرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأنصاره ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita muliakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagakan mereka dan menjadikan mereka sebab keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ansar khususnya, yaitu kajian subuh Sabtu di Masjid Al-Ansar, kitab Asma'ullahul Husna, maupun yang mengikuti dari media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima amal-amal saleh kita walaupun hanya sedikit. Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak kekurangan kita. Dan Allah berkahi kehidupan kita semua, sehingga kita menjadi orang yang dipermudah oleh Allah untuk beribadah sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon izin, suara belum normal, tapi ala kulli hal mudah-mudahan dapat didengar dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Karena bagi guru-guru, salah satu yang membuat mereka merasa sehat adalah saat mengajar. Karena itu hari ini sebenarnya masih sakit, tapi kalau mau mengajar sehat dia insyaallah. Mohon didoakan sehingga kita semua terus dapat al-ifadah wal istifadah, saling memberikan manfaat dan faedah dalam rangka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk ke arah kebaikan, fi ridallahi subhanahu wa ta'ala, dalam mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi abang saya Ustaz Faruk juga saya lihat masih batuk-batuk juga ada. Mana Abang Faruk ini? Ya, dia juga masih kurang sehat. Tetapi insyaallah kami yang diberikan Allah sakit semenjak ada di sana dan masih nyambung lagi ke Jambi ini masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yasbiru ala wa'la'i Madinah, siapa yang sabar dengan ujian kota Madinah, wa syiddatiha, dan kepayahan yang didapat baik berupa sakit, keletihan dan sebagainya, illa wa ana syafi'un lahu, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat baginya, wa syahidun lahu yaumal qiyamah, dan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kami termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Sebab ada juga yang mungkin sakitnya bukan karena Madinahnya, karena dia makan banyak nian misalnya, atau karena dia makan masing-masing hendak dia, tak dijaganya kesehatan dan sebagainya. Nah, itu lain babnya.
Ya kalau mudah-mudahan karena cuaca yang dingin, karena letih ibadah, berusaha ibadah, dapat sakit, dan mudah-mudahan dikategorikan Allah orang yang sabar, insya Allah mendapatkannya. Ini juga tak lepas daripada dukungan ananda kami Ustadz Rojikin. Ini semangat bah katanya. Karena dia tahu guru-guru itu kalau mengajar itu menambah kesehatan insya Allah. Tidak dapat banyak-banyak semampunya. Yang penting terdengar suara jadilah katanya. Alhamdulillah, syukuran jazilan. Kita masuk pada pengajian nama Allah yang terakhir pada subuh hari ini, yaitu As-Sabur, yang maha penyabar. Sudah 99 nama Allah yang kita kaji. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin mengenalnya. Ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda orang yang ma'rifah kepada Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak berduka cita apa yang telah berlaku pada mereka, dan mereka juga tidak takut apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, karena mereka hanya berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sabur adalah nama Allah yang ke-99. As-Sabur artinya yang maha sabar. Maksudnya dialah Allah yang tidak mendorong kepadanya untuk bersegera membuat satu perbuatan sebelum sampai masanya. Bahkan dia menempatkan segala perkara dengan ketentuan yang dia ketahui dan memperlakukannya atas jalan yang tertentu. Jadi makna yang paling dikaitkan dengan nama Allah As-Sabur, Allah itu artinya dia bersabar dengan ketentuan yang telah ditentukannya itu. Tidak bersegera dia memperbuat sesuatu sebelum sampai masanya. Karena sudah Allah tetapkan yang namanya qada, setelah Allah tetapkan semenjak azali. Lalu dieksekusi dengan takdir Allah. Dan kita ini melalui tahap demi tahap, takdir demi takdir Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Tidaklah satu detik ke depan melainkan kita sedang menunggu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap napas yang kita hembuskan, naik dan turunnya, semuanya menunggu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pernah kita sampaikan, kita tarik napas, ternyata takdir menentukan kita tidak dapat menghembuskannya kecuali hembusan yang terakhir. Itu semua adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sabar, tidak bersegera memperbuat sesuatu sebelum sampai masanya, sesuai yang ditempatkannya segala perkara dengan ketentuan yang diketahuinya dan dengan cara yang diinginkannya pula ditentukannya. Dia tidak menunda perkara itu dari ketentuan yang sudah ditentukan karena malas, bukan karena malas, dan tidak menyegerakannya juga karena tergesa-gesa, tidak. Wa kullum bi ajalin musamma, karena Allah tetapkan segala sesuatu itu dalam ketetapan yang telah ditentukan. Bahkan dia menempatkan tiap-tiap segala sesuatu itu sesuai masanya atas jalan yang sudah ditetapkannya. Yang demikian itu diperbuatnya tanpa menyandang kesulitan untuk menentang iradah. Tidak ada kaitan atau tidak ada pertumburan dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menentukan waktunya. Termasuk doa kita. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, mintalah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau tidak tahu sampai batas mana engkau memintanya. Karena dia memberi sesuai dengan apa yang dia inginkan.
bukan dengan apa yang engkau inginkan, sesuai dengan kapan yang dia inginkan, bukan sesuai dengan kapan yang engkau inginkan. Karena itu kita wajib belajar untuk ar-ridha bi qada'illahi wa qadarih, ridha dengan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sabar seorang hamba. Seorang hamba jika sabar, maka tidak sunyi dia daripada menyandang kesusahan. Contoh kecil aja lah. Kurang lebih sudah 2 minggu saya menahan asma. Sabarlah juga. Cuman malam payah tidur, menapas payah. Dalam hati, kapan lagi sehatnya nih? Nah, jadi menyandang derita di dalam hati, tapi sabar juga. Nah, itu sabar hamba. Sabar nahan, tapi rasa tak enak itu tetap ada. Nanti beda dengan sabar orang-orang yang mutawakkilin, sabarnya aulia Allah. Nah, mereka sudah tenggelam dalam iradah Allah, maka mereka tidak ada duka, tidak ada sedih. Kalau awak ini masih merintih lagi, itu sabar hamba. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Dia sudah melakukan dan dia telah menetapkannya. Termasuk kesusahan dihadapkan kepada 2 pilihan. Pilihan nafsu atau pilihan agama. Awak kalau banyak tapi sesuai dengan nafsu. Padahal dari sisi agama haram hukumnya. Macam mana nih? Ada 2 perlombaan. Ya. Apabila nafsu mendorong sedangkan agama tidak membolehkan, di situ hamba menyandang kesulitan. Pening pala. Buat apa tidak, sayang nih, mulailah setan masuk. Tapi ada perjuangan. Karenanya kalau kita sabar untuk tidak melakukan maksiat, Allah beri pahala yang berlipat ganda. Sabar itu ada tiga macam. Sabar yang paling tinggi, yang pertama nilainya adalah as-sabar inda adaman maksiyah, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, as-sabru inda ta'ah, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tingkat keduanya. Tingkat ketiganya, as-sabru inda sadmatil ula, sabar tatkala ditimpa musibah. Ini tingkatan yang pertama, sabar untuk tidak melakukan dosa-dosa. Ini kalau orang mampu mencegah dirinya daripada dosa-dosa, ini luar biasa. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsma alladzina yajtanibu kaba'iral itsma wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang telah berusaha menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa-dosa besar, kecuali yang mereka tidak sanggup kalau menghindari dosa kecil. Itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah berusaha mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat, dosa-dosa besar. Kalau tak sengaja, yang kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih berat daripada sabar dalam taat. Tarawih 20 rakaat berat. Sabar dalam 20 rakaat itu berdiri. Tapi dibandingkan dengan orang yang menyogok kita dengan uang 5 miliar di hadapan kita, untuk menolaknya, mana berat dengan sholat tarawih 20 rakaat tadi? Berat nolak 5 miliar tadi. Pak Ustadz, Bapak kan di bidang fatwa, halalkan saja Pak ini supaya produksi kami bisa berjalan. Tolong keluarkan sertifikat halalnya. Ini 5 miliar. Nah, berjuang hati Pak Ustadz. Teken nabidak. Berat. Kalau menekan berarti menghalalkan yang diharamkan Allah. Kalau menolak 5 miliar lewat.
Nah, itu lebih berat dibanding sabru inda ta'ah, dalam mengerjakan taat. Jadi kita ini makanya dalam konsep fikih yang pertama kali nolak mafsadah dulu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tolak keburukan dulu diutamakan daripada berbuat kebaikan. Apa yang buat baik, tapi yang bahaya jauhkan dulu. Itu lebih penting, menjauhkan yang bahaya. Nah, itu 3 macam tingkat kesabaran bagi makhluk. Nah, itu makhluk ada dalam kesulitan selalu. Tetapi innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pengertian sabarnya Allah, dialah Allah yang tidak menyegerakan siksa kepada orang-orang yang menyalahi dan menentangnya. Sabar Allah. Halim sama. Halimun la ya'jal. Tidak ada segera Allah menindak. Padahal ibarat kata itu bahasa kitanya, tapi tidak bisa disamakan pula lah ya. Saking bengaknya kita tuh geram, malaikat geram nengok kita ini. Oh, habisi kata malaikat. Tapi Allah maha sabar. Nah, tidak. Belum masanya, nanti sampai masanya baru. Termasuk Allah sabar terhadap menghukum orang-orang yang zalim. Dibiarkan Allah dulu. Kata Nabi, innallaha liyumlidz zalim. Allah sengaja menundakan siksaan untuk orang yang zalim. Fa idza akhadahu, tapi kalau Allah sudah menghukumnya, lam yuflithu, Allah tidak akan lepaskan daripada genggaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam orang sabar lah diganggu orang aja. Lama-lama habis kesabaran, selesai. Kalau ada orang ittaqu syarral halim, takutlah kesabaran orang yang baik. Mentang-mentang baik manfaatkan terus. Lama-lama sampai masa batasnya, nah itu dia bisa jadi berbuat yang sebaliknya. Jadi Allah itu dia sabar, tidak menyegerakan hukuman. Bahkan dengan sabarnya pula Allah menunggu, ya ibadi, wahai ibadi, wahai hamba-hambaku, inni aghfiru az-zunuba jami'a, sesungguhnya aku mengampunkan dosa-dosa kamu semua. Falyastaghfiru li, maka mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, aku ampunkan kalian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap kali kita berbuat dosa, berarti kita menentang Allah. Kita ini banyaknya menentang Allahnya. Dari ucapan menentang Allah, dari perbuatan menentang Allah, dari sikap menentang Allah. Tidak ada ridha dengan takdir Allah, berarti menentang Allah. Nah, itu berbuat dosa berarti kita menentang Allah. Seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita menentang Allah, tapi Allah yang namanya As-Sabur, dia tunda hukuman yang diancamkannya. Dia tunda azabnya. Dia beri tempo dan kesempatan agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Maha Sabur, kita harus cepatlah ingat Allah Maha Penyabar. Maka apapun keadaan yang kita alami, kita hanya ada 2 pilihan, syukur atau sabar. Nah, itu 2 pilihan bagi orang yang beriman, tidak ada pilihan yang lain. Al-imanu nisfani, iman itu 2 bahagian. Nisfun fi syukri, 1 bahagian dalam kesyukuran, wa nisfun fi sabri, 1 bahagian dalam kesabaran. Asyamu syahrus sabri, puasa adalah bulan kesabaran. Nah, kita dilatih oleh Allah untuk sabar. Allah memberi kesempatan kepada kita 3 jam setelah kita melakukan dosa. Dalam satu riwayat 6 jam setelah kita melakukan dosa.
Ditunggu Allah taubat apa tidak. Jika kita tidak taubat dalam waktu 3 atau 6 jam itu, baru dicatat satu kesalahan. Dicatatlah kesalahan kita setelah 6 jam. Jika kita bertaubat dengan menyesali dosa itu, maka kesalahan itu tidak dicatat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nantikan. Kesalahan kita tidak hanya diampunkan oleh Allah, dimaafkan, dan catatan dosa pun tidak ada lagi. Sehingga nanti di akhirat buka buku yang merah-merah itu tidak ada. Malaikat mungkar nangkir bingung. Ya Allah, dulu banyak catatan merahnya, mana tidak ada lagi nih. Telah aku hapus, kata Allah, dengan sifat kasih sayangku. Salah satu sebabnya hamba suka menutupi aib-aib saudaranya. Itu di antara sebabnya. Jangan suka membongkar aib orang lain. Allah dengan namanya As-Sabur memberikan kita kesempatan demi kesempatan setelah dosa. Dicatat sebagai kesalahan. Kita diberi kesempatan untuk bertobat sampai ruh ada dalam tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai nak mati kita ditunggu Allah. Makanya kalau orang nak mati itu, kalau yang berpengalaman, mata orang itu ngikuti perjalanan ruhnya, terhenti sewaktu pada tenggorokan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Bahkan tidak, saat ruh itu sampai kepada hulqummu, kalian pun memandangnya. Hanya ruh itu berjalan sampai terakhir ke tenggorokan, itu tidak lagi diterima. Artinya sudah saat momen terakhir bablas roh daripada jasad. Selagi masih di kaki pun ternyata masih diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu dicabutnya dimulai dari kaki dulu, ditarik. Tarik dari ujung kaki sampai nanti ke ubun-ubun. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakarat maut kami. Wakhtimna bi husnil khatimah. Tutuplah kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam agar bertaubat hamba-hamba yang berbuat jahat di siang hari, dan dia membuka tangannya di waktu siang agar bertaubat hamba-hamba yang berbuat jahat di malam hari sampai terbit matahari di sebelah barat. Subhanallah, maha suci Allah, maha rahim Allah, maha karim Allah, maha ghaffar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah setiap saat, baik malam maupun siang, selalu menawarkan taubat kepada hambanya sehingga matahari terbit di sebelah barat. Karena apabila matahari sudah terbit di sebelah barat, tandanya kiamat sudah dekat. Sampai akhir zaman Allah bukakan pintu taubat. Allah sudah beri kita kesempatan, maka jangan disia-siakan. Jangan jadi penyesalan. Fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda ajalku barang sedikit jua, supaya aku bisa bersedekah, dan jadikanlah aku orang yang tergolong orang-orang yang saleh.
Waktu di dunia tanda sedekah, sudah nak mati baru sebut panjangkan umurku ya Allah supaya aku bersedekah. Dan Allah tidak memberi kesempatan lagi bagi seseorang apabila sudah tiba ajalnya sampai kepada tenggorokannya. Dan Allah mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Di sini tadi sudah kita sampaikan tentang 3 tingkatan sabar. Sabar atas musibah. Di sini pertamanya sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam menghadapi dosa. Ala kulli hal, tertib ini adalah tertib yang disusunkan oleh para ulama, tetapi yang masyhur adalah sabar tingkat pertama yang tadi saya sampaikan, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang kedua, sabar tatkala melakukan taat. Yang ketiga, sabar saat mendapatkan musibah. Memang tidak ada mudah. Khususnya saat pertama dapat musibah, tidak ada panik, gitu ya. Bersabar. Macam-macam lah kita ini. Allah nak menghabiskan dosa kita ini kan macam-macam. Mudah-mudahan itu sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Ada yang sakit, sedang sakit HP pula hilang misalnya, ya. Nah, itulah sabar, itulah Allah kita yakin menggantikan bagi orang yang sabar. Namun Nabi ada mengajarkan doa kalau dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak tahu, yang hikmahnya jauh lebih besar daripada apa yang telah kita hilang atau musibah dari kita. Allah gantikan dengan pahala, Allah gantikan dengan balasan yang kita ketahui. Sesungguhnya Allah, sebagaimana kita tegaskan dalam firman Allah, Allah telah menegaskannya, innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan kita dicatat di sisi Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini kita telah mengkhatamkan kitab ini. Ini yang paling terakhir ada faedah dari Guru Bakhit, yaitu apabila kita bisa sabar untuk tidak melakukan maksiat, maka diberi Allah 600 derajat tingkatannya. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, padahal sudah di depan mata, tinggal pakai, tinggal gawe, tetapi Allah jauhkan kita daripada maksiat. Dengan izinnya kita ditinggikan Allah 600 derajat. 600 derajat, subhanallah. Bab 1 derajat ini kalau dilihat daripada tafsir Abdullah bin Abbas tentang derajat orang yang berilmu, itu 1 derajatnya adalah perjalanan 500 tahun hamba. Perjalanan 500 tahun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau Allah naikkan 600, kalikanlah 600 kali 500 tahun perjalanan. Ditinggikan Allah derajat bagi orang yang mampu menolak dirinya daripada perbuatan maksiat. Semoga kita dijadikan Allah orang yang dimampukan Allah menjauhkan daripada maksiat dan berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah beri kita ujian yang mudah-mudah sehingga kita mampu sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah
صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah mengkhatamkan kitab Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan sambung kepada mensyarahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam kategori Asmaul Husna. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, untuk seperti contoh kitab mungkin Ananda Abdul Rashid ada bawa tak? Ada bawa ya. Ada kulihal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.